Al-Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah Sumatera di Asyamadiyah State Islamic University Angkar Sumatera UIN Sumatera Utara Pusat pengembangan iptek dan seni Berlandaskan Quran dan Sunnah Pancasila Undang-Undang Dasar masyarakat sejahtera bersama UIN bangkitkan jiwa raga bersama harumkan Sumatera Utara bersama UIN jayakan Indonesia bersama bangsa dalam dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abbas Anggana Harahap, NIM 0203163115. Kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan hasil makalah kami yang berjudul Sumber-sumber hukum tata negara. Baiklah, yang pertama, sumber hukum tata negara. 1. Pengertian sumber hukum. Sumber hukum memiliki istilah yang berbeda-beda. Tergantung sudut pandang mana sumber hukum itu dilihat. Patton Giorgio Whitcross dalam bukunya Textbook of Jurisprudence mengatakan bahwa istilah sumber hukum itu mempunyai banyak arti yang sering menimbulkan kesalahan-kesalahan kecuali kalau diteliti dengan seksama mengenai arti tertentu yang diberikan kepadanya dalam pokok pembicaraan sudut pandang tertentu. Utrecht sendiri mengatakan bahwa kebanyakan para ahli memberikan istilah sumber hukum berdasarkan sudut pandang keilmuannya. Pertama, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli sejarah. Sumber hukum memiliki arti. Poin yang pertama, sumber hukum dalam arti pengenalan hukum. Poin yang kedua, sumber hukum dalam arti sumber dari mana pembentukan ikatan hukum memperoleh bahan, dan dalam arti sistem hukum dari mana tumbuh hukum positif suatu negara. Yang kedua, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang ahli filsafat. Menurut ahli filsafat, sumber diartikan sebagai poin yang pertama, sumber hukum untuk menentukan isi hukum. Poin yang kedua, sumber untuk mengetahui kekuatan mengikat hukum, yaitu untuk mengetahui mengapa orang taat kepada hukum. Yang ketiga, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi dan antropologi budaya. Menurut ahli ini, yang dianggap sebagai sumber hukum adalah keadaan masyarakat itu sendiri dengan segala lembaga sosial yang ada di dalamnya. Keempat, sumber hukum ditinjau dari sudut pandang keagamaan atau religius. Menurut sudut pandang agama, yang merupakan sumber hukum adalah kitab-kitab suci atau ajaran agama itu. Kelima, sumber hukum ditinjau dari sudut ekonomi. Yang menjadi sumber hukum adalah apa yang tampak di lapangan ekonomi. Yang keenam, sumber hukum ditinjau dari sudut para ahli hukum. Menurut ahli hukum, sumber hukum memiliki arti sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya, itulah sumber hukum formal diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku. Kedua, sumber hukum material, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber hukum material diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam ilmu pengetahuan hukum, pengertian sumber hukum digunakan dalam beberapa pengertian oleh para ahli dan penulis. Yang pertama, sumber hukum dalam pengertian sebagai adanya hukum ialah beberapa keputusan penguasa yang berwenang untuk memberikan keputusan tersebut. Artinya, keputusan itu haruslah berasal dari penguasa yang berwenang untuk itu. Kedua, sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau seyogyanya mempengaruhi kepada penguasa di dalam menentukan hukumnya. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Yang kedua ada sumber hukum tata negara Indonesia. Menurut pasal 1 TAP MPR nomor 3 MPR 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan menentukan bahwa sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk menyusun peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang ketiga ada sumber hukum nasional. Pancasila sebagaimana tertulis dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Lalu, sumber hukum tata negara Indonesia terdiri atas dua. Yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Sumber ini diperlukan ketika akan menyelidiki asal-usul hukum. Yang kedua, ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang dikenal dalam bentuknya. Karena bentuknya, itulah sumber hukum formil diketahui dan ditaati sehingga hukum berlaku secara umum. Adapun sumber hukum formil yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang dalam hal ini meliputi dua pengertian. Pengertian pertama adalah undang-undang dalam arti formal. Ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara pembuatannya atau cara terjadinya. Misalnya pengertian undang-undang menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen adalah bentuk peraturan yang dibuat oleh pemerintah bersama-sama DPR. Kedua, undang-undang dalam arti material ialah setiap keputusan pemerintah yang tetap menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Adapun sumber hukum yang selanjutnya adalah kebiasaan. Kebiasaan adalah perbuatan manusia yang tetap dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama. Apabila kebiasaan tertentu diterima dalam masyarakat dan kebiasaan itu selalu berulang-ulang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan yang tidak sesuai dengan kebiasaan tadi dianggap sebagai pelanggaran perasaan hukum, dan dengan begitu timbullah suatu kebiasaan hukum yang selanjutnya dianggap sebagai hukum. Adapun sumber hukum formal yang berikutnya adalah traktat. Traktat pada dasarnya adalah perjanjian antar dua negara atau lebih. Berdasarkan negara yang melakukan perjanjian, traktat terdiri dari traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat sebagai bentuk perjanjian antar negara merupakan sumber hukum formal hukum tata negara, walaupun ia termasuk dalam hukum internasional. Mempunyai kekuatan mengikat bagi negara-negara yang mengadakan perjanjian itu, dan isi perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau terkait dengan perjanjian itu sendiri. Traktat yang telah mempunyai kekuatan mengikat adalah traktat yang telah diratifikasi oleh pemerintah dari negara yang mengadakan perjanjian. Adapun sumber hukum formil yang berikutnya adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Dan sumber hukum formal yang terakhir adalah doktrin. Doktrin adalah pernyataan atau pendapat para ahli hukum. Dalam kenyataannya, para ahli banyak diikuti orang dan menjadi dasar atau bahkan pertimbangan dalam penetapan hukum, baik oleh para hakim ketika akan memutuskan suatu perkara maupun oleh pembentuk undang-undang. Misalnya dengan mengutip pendapat sehingga putusan pengadilan terasa menjadi lebih berwarna. Itulah persentase dari kami kelompok 5 tentang sumber-sumber hukum tata negara. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.